Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Losayu Purnia, mengajar di SMA Negeri 1 Busungbiu. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Ekonomi. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 10.1 SMA Negeri 1 Busungbiu dengan materi kebutuhan manusia. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Pagi. Beri salam. Om Swastiastu. Silakan duduk. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Bayu. Bayu. Ya, sebentar. Ya, Bayu kenapa? Sakit. Sakit. Ya, kita doakan Bayu mudah-mudahan cepat sembuh agar minggu depan Bayu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita sama-sama. Ya. Iya. Ada lagi selain Bayu? Tidak. Satu aja Bayu ya. Iya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Sudah. Ada yang belum? Siapa? Oh, Sastra belum. Oh, nanti ya habis istirahat ya. Habis istirahat. Kalau yang lain udah sarapan? Sudah. Arya sarapannya apa? Nasi jinggu. Nasi jinggo 5.000 ya. Ya. Renaldi sarapannya apa? Nasi kuning. Nasi kuning. Setiap hari udah sarapan Renaldi. Makanya agak sulit. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran lebih lanjut, ada baiknya kita mengawali dengan berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan bermakna nanti untuk kita semua. Ya, ya silakan. Ya Nadi, minta tolong untuk mimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Untuk selanjutnya, Ibu mau mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah pernah kita sepakati beberapa minggu yang lalu, ya, pada saat kita mengawali pembelajaran di kelas. Ya, yang pertama di sana sudah Ibu tayangkan di depan. Kesepakatan kelas yang pertama yaitu peserta didik harus tepat waktu dan siap belajar. Kalian sudah tepat waktu ya? Sudah. Tadi sebelum masuk kelas ada kumpul dulu di lapangan. Kalau ada yang terlambat dikenakan sanksi, kan gitu ya? Ya. Kalau kalian ada yang kena sanksi di sini? Ada. Luar biasa, berarti kalian orang-orang yang disiplin. Ya, yang kedua ada menghormati guru dan juga menghormatinya itu dengan cara apa? Nah, misalnya seperti itu. Kenapa? Misalnya dengan cara mengucapkan salam pada guru yang umpamanya kalian temui, ya, dengan cara yang sopan. Begitupun juga dengan teman. Ya, kemudian yang ketiga tidak mengganggu pembelajaran. Tidak mengganggunya itu seperti apa? Berarti kalian misalnya kalau pas sekarang dikasih bawa HP, kalau sedang menjelaskan gurunya, kalau temennya lagi presentasi nanti, kalian nggak boleh main HP. Main HP itu namanya mengganggu.
presentasi kalian ngobrol misalnya, itu udah boleh ya, itu bukan disiplin. Untuk selanjutnya bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan, itu maksudnya berarti kalian nanti harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Kalau yang disuruh mengumpulkan berarti mengumpulkannya tepat waktu. Yang terakhir menjaga kebersihan dan kerapian. Nah, udah bersih belum? Cek dulu, cek dulu di bawahnya ada sampah. Ada? Kalau ada silakan dipungut. Tidak ada? Bersih ya. Kalian udah bersih belum? Udah? Udah rapi belum? Udah lengkap semua atributnya udah? Sudah semua cantik dan rapi-rapi ganteng-ganteng. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning, ya. Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan dengan benar. Nah, berarti jenis-jenis kebutuhan nanti kita bahas, ya, biar kalian bisa tahu apa saja sih jenis kebutuhan itu, terutama contohnya, apakah ada perbedaan masing-masing individu kebutuhannya. Nah, seperti itu. Dan lebih-lebih lagi, apa sih sebenarnya kebutuhan itu? Apakah kebutuhan itu sama harus terpenuhi atau tidak? Nah, misalnya seperti itu. Nanti kita bahas ya. Soal pretestnya cuma 4. Jadi sedikit ya. Ya, mulai sekarang bisa dikerjakan mungkin dalam waktu 2 menit saja. Silakan. Itu sesuai dengan pengetahuan awal kalian. Ya, pretest itu pengetahuan awal. Salah atau benarnya ya tidak apa-apa. Pretest. Soal pretest atau tes diagnostik kognitif boleh. Ya, yang itu maksudnya. Tes diagnostik kognitif. Soalnya 2 soal saja. Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Nah, ya, nanti Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Video pembelajaran itu di dalamnya ada tentang materi tentang kebutuhan dan materi jenis-jenis kebutuhan. Nah, nanti silakan kalian simak video itu, simak baik-baik ya. Nanti soalnya pas Ibu kasih kalian LKPD itu nanti berkaitan dengan materi tersebut. Nah, ya. Kemudian selanjutnya setelah ada penayangan video, Ibu baru akan bagikan kelompok. Ya, Ibu akan bagi kalian jadi berapa kelompok? 4 kelompok. Mau? Iya. Nanti Ibu bagi kalian 4 kelompok dah kalau gitu. Habis itu baru setelah bagi kelompok masing-masing, Ibu akan kasih kalian LKPD masing-masing kelompok. Lalu di sana kalian akan berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD. Ya. Nanti pengerjaan LKPD apa boleh saya nyari di internet? Boleh. Umpamanya referensinya itu boleh di Google, Bu, silakan. Umpamanya kalau kalian suka nonton video, silakan melalui video, melalui link YouTube, nanti kalian cari jawaban atau untuk menyelesaikan masalah yang di LKPD itu boleh, silakan. Ya, boleh, sangat boleh sekali. Kemudian nanti juga dalam membuat LKPD itu, kalau kalian membuat uraian seperti laporan, boleh. Kalau kalian umpamanya membuat gambar kayak bagan itu ya, oh bagian-bagian dari kebutuhan kebutuhan yang pertama menurut intensitasnya ini loh, ini membuat bagan itu boleh. Nah, silakan. Nah, itu ya, Ibu bebaskan. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya baru pada saat setelah selesai kalian mengerjakan LKPD baru ada presentasi masing-masing kelompok. Nanti pada saat presentasi itu sudah biasa ada tanya jawab.
Aku akan membeli kebutuhan saat ini. Tadi sebelum berangkat, aku sudah mencatat apa saja kebutuhanku. Nah, ini dia catatannya. Oke, sekarang aku akan membelinya. Sebelumnya, aku akan mengelompokkan barang-barang yang aku catat tadi sesuai jenis kebutuhannya. Aku akan mengelompokkannya menurut intensitasnya. Di catatanku ada beras, baju, dan celana. Itu termasuk kebutuhan primer, karena aku harus membelinya untuk mempertahankan kelangsungan hidupku. Selain makanan dan pakaian, tempat tinggal juga termasuk kebutuhan primer loh. Sekarang, ada tas, sepatu, dan jam gigi. Nah, kalau itu termasuk kebutuhan sekunder. Ya, kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer itu dinamakan kebutuhan sekunder. Bentar, aku hitung dulu ya. Kira-kira berapa nih kalau barang-barang tersebut aku beli semua? Syukurlah uangku masih ada sisa untuk membeli barang selanjutnya. Aku tadi juga mencatat untuk membeli jam tangan dan kacamata hitam. Itu termasuk kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu biasa disebut sebagai kebutuhan akan barang yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer dan sekunder. Baik, berbicara tentang macam-macam kebutuhan, nah berarti semua kita memiliki kebutuhan. Ibu mau nanya sekarang, kalau baru bangun tidur, kebutuhan kalian apa? Baru bangun tidur, kita sudah memiliki kebutuhan kan? Apa ya? Ayo Bu, siapa ya? Yang pertama mungkin Renaldi. Minum air. Ya, kalau Renaldi katanya bangun tidur harus minum air. Biar apa Renaldi? Ya, kalau bangun tidur biar fit. Oh gitu, oh kebiasaan. Berarti harus itu ya. Oh bagus. Ada lagi yang lain? Ya, Arya. Gosok gigi. Oh gosok gigi. Bangun tidur terus gosok gigi. Iya. Ya. Pak yang lain Renaldi berarti nggak gosok gigi? Gosok gigi dong. Biar habis itu ya. Ya. Ya, ayo. Membersihkan tempat tidur bagus. Ya, jangan lupa itu ya. Baru bangun tidur, bersihkan tempat tidurnya. Kebutuhan itu, kebutuhan biar apa? Biar kita merasa nyaman. Soalnya ada yang seperti ini loh. Kalau tempat tidurnya umpamanya nggak rapi, aduh pikirannya ikut ruwet gitu. Ya, berarti pikirannya aduh nggak nyaman gitu. Kalau umpamanya melihat tempat tidurnya rapi, senang, rasanya nyaman gitu ya. Ada lagi yang lain? Kebutuhannya ya, Sastra? Istirahat. Bangun tidur istirahat lagi. Yang sejenak karena kalau langsung bangun itu karena. Oh gitu, maksudnya baru bangun langsung diam aja dulu. Enggak, maksudnya tegang gitu ya. Diam sejenak baru bangun. Oh ada yang seperti itu. Soalnya apa? Nanti kalau langsung umpamanya bergerak bisa langsung in jatuh nanti gitu atau memang gitu agak keringan. Ada yang lagi yang lain? Ya, yang lagi? Melakukan peregangan. Baru bangun langsung gini. Enggak. Oh nah, seperti apa? Soalnya mungkin. Oh iya, mungkin gini ya. Gitu ya. Ya, ada. Ya, biar badannya lemes baru bangun. Ya. Kalau kebutuhan sebagai kalian sebagai pelajar apa? Buku. Selain buku? Tas, alat, pulpen, sepatu, seragam sekolah. Sekarang berarti kebutuhan itu apa menurut kalian? Bersan, silakan. Kebutuhan atau segala sesuatu hal yang diperlukan manusia. Segala sesuatu atau hal yang diperlukan oleh manusia. Luar biasa Darsana. Selain Darsana siapa? Krishna. Kalau Arya sudah ya. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Kebutuhan menurut Krishna adalah sesuatu hal yang harus kita penuhi. Boleh. Luar biasa Krishna. Ada lagi? Kami sudah. Ya, Om Swasti. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup. Oh, segala sesuatu hal
dan sejahtera. Bagus, luar biasa, sangat lengkap, bagus. Yang tadi dibilang sama Krishna benar, ya. Yang dibilang sama Darsana juga benar. Nah, lebih lengkapnya lagi yang dibilang sama Mang Swasti. Nah, bagus ya. Untuk selanjutnya Ibu akan bagikan kelompok pada kalian. Tadi kalian meminta agar kelompoknya bagi 4 aja, Bu. Nah, berarti masing-masing kelompok ada 5 ya. Sudah siap belum? Sudah. Ayo, kelompoknya seperti kelompok minggu lalu ya. Iya. Nah, ini bagi-bagi kelompok lagi. Silakan duduk sama-sama masing-masing. Awas hati-hati ya. Silakan bagi-bagi tugasnya. Siapa yang baca? Siapa yang sebagai moderator? Siapa yang nanti sebagai notulennya? Seandainya ada temennya yang bertanya, siapa yang tugas menulis pertanyaan? Ya. Silakan bagi-bagi kelompok. Sudah? Nah, ya. Kebetulan kelompok 1 sudah. Ya. Silakan dipersiapkan kelompok 1 bagi tugasnya. Siapa yang mau nanti ke depan membaca. Habis itu siapa yang menulis sebagai notulennya. Siapa nanti yang menjawab pertanyaan. Ya. Sudah? Sudah semua berarti ya? Selanjutnya ada tepuk sate. Kalau tepuk sate berarti jangan tepuk sate. Gitu. Kalau tepuk satu, ya, kalau tepuk satu gini, kalau tepuk sate, ya, boleh. Ini mau gantinya. 1, 2, tepuk sate. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk sate. Tepuk sate. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk sate. Ya, tepuk tangan. Ya, baik, silakan kelompoknya.
Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, pada kali ini ada beberapa gambar yang akan saya jelaskan kebutuhannya masing-masing. Yang dimulai dari gambar pertama adalah gambar wilayah yang mengalami kebanjiran dan membutuhkan perahu karet. Perahu karet merupakan contoh kebutuhan yang mendesak. Pada gambar yang kedua adalah gambar remaja yang sedang berolahraga sepak bola. Olahraga merupakan kebutuhan jasmani. Pada gambar yang ketiga ada gambar HP Android. HP Android merupakan contoh kebutuhan sekunder. Pada gambar keempat ada gambar rumah yang sederhana. Rumah sederhana merupakan contoh kebutuhan primer. Pada gambar kelima ada gambar orang-orang yang sedang bersembahyang. Orang yang bersembahyang merupakan contoh kebutuhan rohani. Selanjutnya ada gambar yang keenam. Gambar yang keenam merupakan gambar mobil mewah. Mobil mewah merupakan kebutuhan tersier. Selanjutnya ada gambar yang ketujuh. Gambar yang ketujuh adalah gambar orang yang sedang menabung. Tanya jawab dipersilakan. Ya. Silakan, ada pertanyaan untuk kelompoknya Rani atau kelompoknya Sastra, ya. Kita bisa kasih kesempatan untuk Arya, ya silakan Arya. Sebelumnya izin bertanya kepada kelompok sastra, selain pada gambar 7 atau gambar jalan raya, apa saja kebutuhan kelompok yang ada? Oh, kelompok. Kebutuhan kelompok tanya siapa nulis? Dua penanya dulu ya. Ya, selain jalan raya katanya apa kebutuhan kelompok? Contoh kebutuhan kelompok. Ya, nanti itu jawab ya. Selanjutnya siapa? Silakan ditunjuk temennya. Sastra, silakan ditunjuk siapa? Jelaskan apa perbedaan kebutuhan primer dan sekunder. Ya, perbedaan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Nah, itu pertanyaan dari kelompoknya Kesia. Ya, kebetulan diwakili oleh Kesia. Ya, dua penanya dulu ya. Ya, dua penanya. Silakan kelompoknya Sastra bisa menanggapi kelompoknya siapa dulu? Ya, kelompoknya siapa dulu? Kelompoknya Arya. Ya, selain jalan raya. Ya. Izin menjawab untuk kelompoknya Arya. Iya. Ada jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan. Oh ya, ada selain jalan raya katanya kebutuhan kelompok itu ada sekolah. Apalagi? Pasar, Pasar. lapangan, dan jembatan. Oh, lapangan dan jembatan. Selain itu ada lagi nggak? Selain itu ada lagi nggak? Ya, Mas Pasti? Kereta api Kereta api, bis, benar sekali. Pesawat, Bu. Oh, pesawat bisa. Terusnya apa? halte rumah Hal- sakit. Oh iya, halte rumah sakit. Apa lagi? Rumah sakit, benar. Apa lagi? Ya. Tempat ibadah. Oh, tempat ibadah. Kebutuhan primer sama sekunder itu beda nggak? Beda. Beda. Itu sesuai dengan tingkat status sosial misalnya kalau dilihat seseorang atau tingkat kebutuhan seseorang. Ya, kalau misalnya seorang secara umumnya kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Misalnya contohnya sandang, pangan dan papan. Ya, itu harus terpenuhi. Tapi yang kalau umpamanya sandang, pangan, papannya yang agak mewah, itu bukan primer lagi, itu bisa masuk ke tersier. Nah, kalau kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang kalau kita sudah merasa terpenuhi kebutuhan pokok kita, kemudian baru memenuhi kebutuhan pokok yang lain atau kebutuhan tambahan yang lain, itu namanya kebutuhan sekunder. Oh, makan, baju, rumah kita sudah. Oh, seandainya kalau kalian mampu untuk membeli sesuatu hal yang lain, misalnya seperti TV, itu adalah kebutuhan sekunder. Oh, saya umpamanya mampu membelikan anak saya HP,
bisa jadi itu sekunder. Kalau sudah HP mewah, lain lagi, berarti dia tersier. Itu case yang bisa diterima? Bisa. Ada di kelompoknya sastra bisa mengakhiri presentasi kita hari ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan para peserta. Oh, santi. Ya. Iya, luar biasa sekali kelompoknya Sastra, Rani, kemudian ada Wahyu, ada siapa lagi? Ada Mardewi, ada Novi ya. Iya, luar biasa sekali. Apa yang kalian bisa simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Nah, yang pertama adalah tentang kebutuhan. Menurut kalian itu kebutuhan adalah, kita bisa simpulkan bahwa kebutuhan adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Lebih lengkap lagi, sesuatu yang harus dipenuhi untuk oh iya, segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup agar hidup kita menjadi sejahtera. Nah, seperti itu. Terutama yaitu kebutuhan pokoknya, ada kebutuhan makanan, ada kebutuhan pakaian, dan ada kebutuhan tempat tinggal benar sekali, atau rumah. Ya, yang jelas kebutuhan primer dulu harus terpenuhi. Nah, itu kita sudah menginjak ke jenis-jenis kebutuhan. Nah, berarti kita bisa simpulkan macam-macam kebutuhan ada apa saja. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya. Ya, bagi-bagiannya Arya silakan. Berdasarkan jenis-jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya. Yang pertama ada kebutuhan primer atau pokok, yang kedua ada sekunder atau tambahan, dan yang ketiga ada tersier atau menor. Iya, kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya ada tiga, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Tersier itu adalah kebutuhan barang mewah, benar sekali. Kemudian jenis yang kedua, ya, Kesia. Berdasarkan sifatnya, katanya Kesia. Apa saja Kesia? Yaitu rohani dan jasmani. Oh, ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kalau jasmani contohnya salah satu kalau rohani salah satu sembahyang ya, boleh. Nah, itu jenis kebutuhan yang kedua. Ada menurut sifatnya. Yang ketiga berdasarkan apa? Waktu pemenuhannya. Ya, saya membaca itu berdasarkan Berdasarkan subjek yang membutuhkan. berdasarkan subjek yang membutuhkan. Apa saja? Pertama ada kebutuhan individu atau pribadi, yang kedua ada kebutuhan kelompok atau kebutuhan masyarakat. Iya, kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kalau kebutuhan individu contohnya sepatu yang kalian perlukan, ya, seorang pelajar. Kalau kebutuhan kelompok, rumah sakit. Ya, baik, jenis kelompok yang jenis kebutuhan yang terakhir. Nah, ini kelompoknya ini belum. Oh, berdasarkan waktunya ada berapa? Oh, 3. Boleh tambahin lagi 1. Apa? Kebutuhan mendesak. Ya, bagus sekali. Yang pertama ada kebutuhan mendesak. Kalau mendesak itu harus segera terpenuhi, harus segera. Misalnya contohnya adalah banjir, seperti yang dibilang sama Laura. Ya, contohnya banjir. Kalau banjir itu yang mendesaknya, misalnya seperti di LKPD-nya itu adalah perahu harus ada tenda untuk pengungsinya. Nah, itu ya, itu mendesak, harus tiba-tiba tanpa kita tahu. Ya, itu belum bisa. Kalau kebutuhan sekarang, kebetulan juga sekarang harus terpenuhi. Apa misalnya? Minum obat kalau kita lagi sakit. Apa lagi? Makan. Kalau
Sudah paham atau ada yang masih ditanyakan dulu? Ada ditanyakan? Tidak? Benar tidak? Kalau benar tidak bisa dipersiapkan dulu. Sebentar kita mau tes. Sekarang kita melakukan tes sumatif. Jadi tolong buku ditutup, taruh di pinggir bukunya. Yang dipegang hanya HP karena kebetulan ibu bagikan soal sumatifnya melalui link Google Form. Jadi kerjakan itu dengan mandiri, jangan ada yang kerjasama. Nah ya, seberapapun nanti kalian dapat hasilnya, berarti itu membuktikan bahwa kalian memperhatikan atau memahami tidak materi pada hari ini. Nah, seperti itu. Sudah siap? Sudah. Ibu akan share link di grup kita. Ya. Ya, pengerjaan tes sumatifnya kurang lebih 5 menit karena ada 5 soal. Ya? Ya, bisa dimulai dari sekarang. Ya, untuk berikutnya kita melakukan refleksi. Nah, ya, untuk melakukan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, ya, lagi ibu kasih di Google Form kalian. Bisa kerjakan, bisa. Ya. Ya, silakan mulai bisa dikerjakan. Kebetulan soal refleksinya itu kurang lebih ada 4. Sudah ibu share ya? Sudah ya. Ada 1, 2, 3. Ada 3 soal refleksi. Oh, mungkin sinyal ya. Ya, ada 3 soal di sana. Sudah. Untuk hari ini, ibu akhiri sampai di sini, ya. Sebelum kita akhiri bersama, kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini dulu. Silakan Waya Nadi bisa dipimpin doanya. Sebelum mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Ajukan palem sandi. Om Santi 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 Om. Selamat siang.